Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itu tadi baru saja kita simak para petinggi dari Partai Golkar yang merespon mengenai pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Golkar. Di mana Airlangga Hartarto? Hari ini kita dengarkan pemirsa melalui video resmi yang ia sampaikan bahwa ia telah mengundurkan diri dari posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan ini terhitung resmi sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024 kemarin. Nah, merespon mengenai pengunduran diri ini pun langsung pihak dari Partai Golkar, petinggi Partai Golkar memberikan beberapa statementnya dan menghargai apa yang menjadi pilihan dari Airlangga Hartarto. Termasuk juga pemirsa, kami dapatkan informasi bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, turut menghormati keputusan mundur Airlangga Hartarto. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar ini pemirsa menghormati keputusan tersebut dan ini merupakan tentunya disampaikan adalah hak dan pilihan pribadi dari Airlangga Hartarto. Meskipun demikian, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar mengapresiasi keputusan Airlangga ini karena Airlangga tampaknya mendahulukan kepentingan bersama dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam kesempatan yang sama, ARB juga mengatakan bahwa memahami keputusan yang diambil oleh Airlangga untuk mundur dari posisi Ketua Umum. Dan sementara itu pemirsa bahwa disampaikan juga bahwa Airlangga Hartarto ini menyadari tugas dan kompleksnya tugas dari Airlangga Hartarto ini sebagai Menko Perekonomian dan membutuhkan ekstra fokus agar transisi pemerintahan berjalan dengan baik. Terlepas dari keputusan tersebut pemirsa, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap kinerja Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar karena telah memberikan capaian positif kepada Partai Golkar di pemilu presiden dan legislatif tahun 2024 kemarin. Dan inilah pemirsa, kita menyaksikan bersama dari kantor DPP Partai Golkar mengenai statement yang disampaikan oleh petinggi Partai Golkar berkaitan dengan mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Dan berikut kita kembali menuju ke sana pemirsa. Nanti diketuai sama siapa? Ya, itu nanti akan dibahas oleh para wakil ketua umum tentang siapa yang pimpin rapat pleno itu. Jadi akan menjadi ketua umum apakah nanti voting atau penunjukan? Ya sebaiknya memang akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Artinya semua pihak akan datang semua? Ya tentu semua sesuai dengan aturan bahwa yang mengikuti rapat pleno adalah pengurus DPP Partai Golkar. Jadi ada Pak Luhut kan sempat bilang ada pihak yang ingin memang menggelar munaslup. Itu siapa sih Bang? Itu terbaca juga nggak oleh Partai Golkar sehingga dengan eksesnya Gini, sekarang faktanya bahwa Pak Airlangga sudah mengundurkan diri. Tentu harus disikapi oleh organisasi, maka forumnya adalah rapat pleno tersebut. Terkait ada juga sempat bahkan sampai beredar ini kasus hukumnya Pak Airlangga disebut. Oh tidak ada. Bahwa Pak Airlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Alasan mundur awal kenapa sih Bang? Alasan mundur awal? Ya, kan jabatannya masih sampai Desember Bang. Ya seperti yang disampaikan oleh beliau. Alasannya saya kira jelas sudah disampaikan beliau. Respon dari yang ditunjuk untuk sebagai PLT hanya sampai Munas aja? Ya tentu PLT itu tugasnya menghantarkan sampai pelaksanaan Munas. Nah Munas sendiri nanti apakah tetap Desember atau akan maju di kabarnya tanggal 25? Nanti akan diputuskan di dalam rapat pleno dan waktu dan tempatnya dalam Rapimnas. Tapi bisa dipercepatkan ya? Tergantung dari rapat pleno. Ya. Penegasan Kang Aceh tadi rekomendasi kayak Pak Duli tadi bilang tidak akan mengganggu yang sudah direkomendasi dan didukung oleh Partai Golkar. Ya saya kira Partai Golkar partai yang terbiasa untuk menghadapi berbagai dinamika, maka apa yang telah diputuskan tentu akan tetap menjadi keputusan organisasi. Pak Aceh, tadi Pak Airlangga dalam videonya sempat menyebut kalau alasan mundur untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. Apakah memang kalau beliau tidak mundur, Partai Golkar akan tidak utuh gitu Pak? Ya Partai Golkar selama ini kompak ya, utuh dan tentu sikap berbesar hatinya Pak Airlangga adalah sikap seorang kader yang baik, terbaik gitu ya.
Respon awal DPP ketika mendengar atau mengetahui Pak Erlangga mengundurkan diri seperti apa, Kang? Ya tentu kita semua sangat kaget ya atas pengunduran diri beliau, tapi tentu apa yang dilakukan oleh beliau merupakan keputusan pribadi beliau yang kami hargai ya, dan itu yang nanti akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP Partai Golkar. Ini tiba-tiba atau memang sudah ada kabar-kabar sebelumnya Pak Erlangga untuk mundur sih, Pak? Ya, kalau kaget kan artinya. Dikit aja, ini ada Ya. yang bilang Dewan Pembina mau diperkuat dengan adanya Pak Jokowi juga. Itu gimana, Pak? Tidak ada bicara seperti itu. Ya, oke. Ya, makasih ya. Ya, pemirsa, itu baru saja tadi kita menyimak statement resmi yang disampaikan oleh Partai Golkar, termasuk mengenai bagaimana respon dari Partai Golkar, merespon mengenai pengunduran diri Erlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Tentu keputusan ini dihormati oleh pihak dari Partai Golkar, dan berbicara soal siapa pengganti nanti untuk posisi Ketua Umum Partai Golkar akan dibicarakan dalam rapat pleno Partai Golkar yang tentu akan dilakukan dalam waktu depan. Mekanismenya masih tentu ditunggu, pemirsa, kan seperti apa mekanismenya, apakah melalui jalur voting ataukah mungkin jalur musyawarah ataupun mungkin ada beberapa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Tapi yang jelas juga disampaikan tadi bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menghormati keputusan yang diambil oleh Erlangga Hartarto untuk mengundurkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar atau mengemban amanat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan alasan ingin lebih fokus kepada tugasnya di masa transisi kepemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada nanti Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena memang untuk menjadi seorang menteri ini membutuhkan extra effort ataupun juga membutuhkan perhatian yang lebih intensif lagi terutama di masa transisi ini. Dan ini hal yang tentu saja diapresiasi oleh pihak dari Partai Golkar, pemirsa. Dan kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat ke DPP Partai Golkar. Ada rekan kami Adi Mulya yang akan mengabarkan informasi terkini dari DPP Partai Golkar. Adi. Ya baik, selamat malam pemirsa. Untuk tadi baru saja Partai Golkar menggelar konferensi pers mengenai kemunduran dari Erlangga Hartarto. Dan tadi yang berbicara terdapat beberapa petinggi Partai Golkar, diantaranya ada Mutia Hafidz, kemudian ada juga Adis Kadir yang membawahi Waketum di bidang hukum. Nah pemirsa, untuk update-nya memang dari Partai Golkar ini menghargai 100% keputusan dari Erlangga Hartarto. Pengundurannya dihargai dengan penuh dan memberi penghormatan sebesar-besarnya untuk Erlangga Hartarto karena memang selama menjabat menjadi Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto juga bukan tanpa prestasi pemirsa, melainkan menorehkan banyak prestasi, diantaranya membuat Partai Golkar memiliki suara yang cukup banyak, sangat banyak, bahkan bisa dibilang dalam kontestasi Pilpres dan juga politik kemarin. Nah, pemirsa, untuk kali ini memang dari Partai Golkar menyatakan bahwa kemunduran dari Erlangga Hartarto ini sebetulnya belum dilegitimasi, nantinya memang akan dilegitimasi pada rapat pleno dan akan diselenggarakan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah, untuk saat ini kondisinya konferensi pers telah berakhir dan tadi sempat disinggung juga jika semua waketum ini memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan posisi yang baru dalam proses penggantian dari Erlangga Hartarto ini. Namun untuk kemundurannya memang respon awalnya yang pertama Partai Golkar tadi sempat saya singgung pemirsa, menghormati 100% dan juga untuk saat ini akan fokus kepada rapat pleno dan akan menentukan pula nanti siapa PLT yang akan menjabat sementara sebagai pengganti dari Erlangga Hartarto. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporan langsung dari DPP Partai Golkar.